Dunia ini memang dipenuhi oleh hal-hal mistis yang sebenarnya masih menjadi pertanyaan yang tidak ada jawabannya. Mungkin ungkapan ini sedikit berlebihan, namun ini adalah kenyataan yang tidak dapat kita hindari. Sebagai manusia, kita hanya bisa terka dan terus mencari jawaban. Meski demikian, ada hal-hal yang di luar nalar pikiran kita. Salah satunya adalah penampakan atau munculnya bayangan yang tidak dapat dijelaskan secara ilmiah. Dan tentu hal itu sering membuat manusia mengaitkannya kepada sesuatu yang disebut sebagai dimensi lain atau yang dikenal dengan hantu. Sebagai contoh adalah kisah nyataku ini yang sebenarnya sudah terjadi hampir 10 tahun yang lalu. Kisahku ini sebenarnya ingin aku pendamkan hingga akhir hayat hidupku. Namun tidak ada salahnya jika dijadikan bagian dari pengalaman hidup dan berbagi bersama kalian. Tepat pada tahun 2006, aku tinggal di sebuah desa. Aku tinggal di sana bersama pamanku serta anaknya. Pada tahun itu aku baru kelas 2 SMA. Setelah 4 bulan berlalu, aku tinggal di sana. Aku mulai merasakan ada sesuatu keganjilan. Setiap aktivitasku sepertinya ada sesuatu yang mengawasiku. Saat itu aku berpikir, mungkin itu hanya sebuah perasaan saja. Namun ternyata tebakanku itu salah. Karena perasaan seperti itu bukan saja aku yang merasakan, akan tetapi keluargaku, pamanku, juga merasakannya. Mereka juga merasakan ada sesuatu yang tidak kasat mata sedang mengikuti dan mengawasi. Hal-hal aneh pun mulai menghampiri kehidupan kami. Yang paling aneh adalah saat waktu menjelang maghrib, selalu saja ada sekelebat bayangan hitam melewati kamar mandi. Bayangan tersebut sering dilihat oleh keluarga kami. Entah kenapa bayangan itu terus menghantui kehidupan kami. Bisa dikatakan hampir setiap hari keluarga pamanku bisa menyaksikan bayangan misterius itu. Dan pada suatu malam, hal yang lebih mengerikan benar-benar terjadi padaku. Waktu itu kalau tidak salah, sekitar pukul 10 malam. Saat itu aku sedang mengerjakan PR. Karena PR yang kukerjakan ini harus siap menjelang besok, maka malam itu harus aku selesaikan agar bisa dikumpulkan besok pagi. Jujur saja, aku bukan orang yang serba cepat mengerjakan sesuatu. Maka dapat dipastikan, PR yang kukerjakan itu pasti memakan waktu yang cukup lama. Tapi akhirnya aku selesaikan juga menjelang pukul 1 pagi. Setelah memakan waktu yang cukup lama itu, aku merasakan capek yang luar biasa. Aku pun memutuskan untuk langsung tidur. Karena aku bukan tipe yang tahan bergadang. Kalau bukan karena PR, sudah dapat dipastikan aku telah tertidur pulas di balik selimut sejak tadi. Sebelum tidur, aku menyempatkan diri ke kamar mandi untuk buang air kecil. Meski dengan langkah malas-malasan, aku terus berjalan menuju kamar mandi. Langkah demi langkah dan akhirnya sampai juga aku di kamar mandi. Dan setelah kubuka pintunya, ada sebuah pemandangan yang hampir membuat darahku membeku saat itu. Aku melihat hantu pocong dengan badan penuh darah di hadapanku. Sebuah pemandangan yang betul-betul tak lazim dan mengerikan yang harus aku hadapi. Dalam hitungan detik, aku sudah tak sadarkan diri. Setelah pagi tiba, pamanku yang melihatku tertidur di depan kamar mandi langsung membangunkanku. Setelah sadar, aku pun masih dalam keadaan ketakutan. Pelan namun pasti. Setelah pulih dari ketakutan itu, aku mulai menceritakan penampakan itu ke keluarga pamanku. Mendengar kejadian itu, pamanku pun tak mengambil pusing. Ia langsung mendatangkan seorang paranormal ternama di desa kami untuk memastikan keadaan rumah kami.
Dan benar saja, setelah melakukan terawangan, ternyata rumah kami telah dihuni oleh puluhan makhluk halus, terutama makhluk tak kasat mata itu, memilih tinggal di kamar mandi. Jadi katanya, tak heran kalau penampakan itu sering terjadi di rumah ini. Setelah melakukan ritual, hal-hal aneh pun sudah tak pernah terjadi lagi. Dan sekarang rumah tersebut sudah dibangun ulang. Itulah pengalaman yang paling mengerikan selama hidupku. Semoga kejadian ini jangan terulang lagi. Ingat, selalu hati-hati saat kamu masuk ke kamar mandi, terlebih pada malam hari. Jangan lupa berdoa.